Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Pak Dihari sebagai admin Power Team. Dan belah kanan saya adalah Bang kita tercinta, Bang Kensi Kripto dari Batam, yang akan memberikan materi dan pastinya materi yang disampaikan boleh ditanyakan. Bahkan Bapak Ibu sekalian boleh bertanya di luar materi yang disampaikan oleh Bang Kensi. Silakan Anda matikan mic Anda taruh handphone atau laptop Anda yang nyaman, duduk yang nyaman, dan silakan disimak. Jangan lupa jangan sampai lowback. Dan bagi yang tidak bisa bergabung di channel Zoom, bisa bergabung di channel YouTube yang mungkin lebih ringan, lebih cepat, karena YouTube memang dirancang untuk streaming. Baiklah, saya persilakan Pak Kensi untuk memulai acara dan mengisi materinya. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Bang Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat dalam hal pertemuan ini. Kita ngumpul bareng. Kita saling mengisi dan membahas sesuatu hal yang penting untuk masa depan di proyek ini. Teman-teman, sebelum saya lanjut, salam kenal untuk yang baru bergabung. Saya Kenzi dari Batam. Kami terhubung dengan Global Internasional untuk standar pengembangan proyek DeFi Metaverse. Nah, di dalam pengembangan Metaverse, di saat ini kami melihat ada beberapa kelemahan yang mendasar, yang pada dasarnya itu adalah sebuah hal penting yang terabaikan. Nah, jadi Metaverse dirancang untuk bisnis jangka panjang. Jadi mindsetnya pastinya berbeda dengan kasus kita menjalankan bisnis pada umumnya. Bisnis pada umumnya kita menjalankannya karena momentum biasanya, karena ingin melakukan hal dalam hal coba-coba. Nah, di Metaverse sendiri pemahamannya berbeda, mindsetnya berbeda. Kita menjalankan proyek ini itu adalah untuk membangun bisnis mandiri dan pastinya juga membangun masa depan kita. Ada banyak sekali yang kita bangun di dalam proyek ini, mulai dari membangun asetnya, membangun programnya, membangun sistemnya, membangun individu kita sebagai pelakunya, membangun timnya. Nah, dalam hal ini pastinya ada elemen yang paling penting, yang paling mendasar, kunci dari kesuksesan. Ketika teman-teman melakukan dalam hal pembangunan di segala arah, tapi ketika ini diabaikan, ini fatal sekali. Oke. Nah, dengan ini kami membahas tema akademi yang mungkin ini sangat perlu untuk pemula terutama, karena di dalam pemahaman kripto, di dalam pemahaman teknologi, wallet digital, mungkin ini baru dalam hal pemahaman kita, karena pada dasarnya selama ini kita menjalankan bisnis yang tidak berhubungan dengan teknologi. Ketika teknologi dijalankan, maka teknologi itu adalah sesuatu kemajuan. Tapi di sisi lain, ketika kitanya sendiri sebagai pelaku pemahamannya tidak ditingkatkan, teknologi tidak membawa manfaat penting dan bahkan menjadi musibah bagi beberapa orang. Nah, jadi harapannya dengan adanya materi malam ini, teman-teman bisa meningkatkan kapasitas dalam hal pemahaman wallet digital dan beberapa proyek dalam hal untuk menghindari proyek-proyek scammer yang menyebabkan atau merugi di kitanya. Kita bisa menjalankan bisnis ini dengan aman ketika kita memahami sepenuhnya cara menghindarinya, cara penggunaannya, dan beberapa aktivitas yang diperlukan sesuai dengan menu yang disediakan. Nah, dengan ini pastinya materi kita akan luncurkan. Tapi di sisi lain nanti yang paling penting adalah sesi tanya jawabnya. Teman-teman kita ngobrol santai setelah sesi materi ini. Teman-teman bebas bertanya dalam hal diskusi apapun. Tidak berhubungan dengan tema juga nggak ada masalah. Yang penting kita saling mengisi, saling mengungkapkan apa yang ingin disampaikan, dan saling menjawab untuk kepentingan bersama. Itu adalah hal yang terpenting di dalam akademi ini, karena ketika akademi pastinya sudah berbeda konsepnya dengan pemahaman pada umumnya atau pre-umum yang kita luncurkan di malam Senin. Jadi di sini pastinya kapasitas kita juga selangkah lebih baik secara pemahaman karena kita sudah masuk dalam atau terlibat di dalam pengembangan proyek ini. Saya akan luncurkan materi. Di sini saya akan masuk ke slide marketing dan saya akan setting. Oke, teman-teman bisa menerima slide ya. Ya, untuk teman-teman yang di YouTube, selamat malam, dan harapannya juga bisa menyampaikan pertanyaan ketika ingin ada yang ingin ditanyakan melalui kolom chat dan kami monitor dan kita akan bahas. Kita lanjut di materi dan selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Teman-teman, pemahaman dalam hal tema malam ini kita akan membahas secara spesifik tentang crypto wallet dan keamanannya. Ya, jadi dengan adanya materi malam ini,
harapannya teman-teman bisa mengkampanyekan dari sisi apa yang didapat malam ini. Nah, ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa kita bagikan. Karena pada dasarnya ketika kita memahami sesuatu dan sesuatu itu bagus, kita tularkan kepada orang lain itu lebih bermanfaat dan manfaatnya jangka panjang. Nah, jadi kita harus berbagi secara pemahaman terus-menerus karena kita menyadari kita menjalani bisnis yang baru, bisnis yang memang belum pernah ada, yang berhubungan dengan DeFi, project, desentralisasi pastinya. Nah, ini menarik karena bisnis ini tahan lama dan juga kita harus memahami secara detail apa yang diperlukan. Nah, pastinya tujuan akademi ini akan meningkatkan dasar pengetahuan tentang menu wallet agar tetap aman untuk menjaga program aset dan digital aset masa depan kita di Project Metaforce. Teman-teman, ketika teman-teman bergabung di Project Metaforce dan kondisinya walaupun belum menghasilkan, sudah banyak untungnya dan segala macam, pada dasarnya teman-teman sudah mempunyai aset di project ini. Aset yang kita miliki yaitu program, itu adalah salah satu aset, merupakan program aset yang permanen ada di jaringan Polygon. Harus dijaga, walaupun saat ini mungkin belum berkembang atau belum menghasilkan. Kemudian apalagi ada digital aset. Digital aset ini berupa Forcecoin misalnya, NFT misalnya, dan itu adalah aset masa depan yang akan terus bertumbuh dan akan mempunyai fungsional dan nilai yang sangat baik ke depannya. Nah, belum lagi berbicara tentang aset dalam hal bisnis itu sendiri ketika teman-teman sudah mempunyai tim, mempunyai partner, dan timnya, bisnisnya sudah berkembang. Sistemnya ada di dalam jaringan Polygon, dan pastinya teman-teman harus amankan aset tersebut. Oke, di Metaforce, konsep ini adalah sekali untuk selamanya. Kita membangun bisnis ini untuk masa depan. Itu yang terpenting. Nah, artinya kuncinya ada di sini, di crypto wallet keamanannya. Ketika ini jebol, ketika ini dihack, ketika ini diambil alih, maka apa yang kita bangun, apa yang kita punya di proyek ini mungkin kurang bagus untuk daya tahan jangka panjangnya. Nah, itu sebagai tujuannya yang harus dipahami. Jadi teman-teman harus memahami betul apa yang kita miliki di proyek ini. Ya, program aset, digital aset, bisnis yang kita bangun. Nah, jadi kita akan memahami lebih detail. Nah, kami juga meluncurkan banyak akademi, baik strategi, kemudian blockchain teknologi, sistem, aset digital, dan banyak lagi. Teman-teman bisa mengakses di YouTube channel. Nah, di sini, crypto wallet. Jadi, dalam hal pemahaman crypto wallet ini merupakan desentralisasi aplikasi ya, untuk menyimpan aset digital, cryptocurrency. Nah, bukan hanya cryptocurrency, tapi NFT juga disimpan di sini. Oke. Dan ini selain untuk menyimpan juga berfungsi untuk menjalankan dApp browsing Web3 yang diamankan dengan kode khusus private key ya atau 12 kode frasa. Oke. Nah, teman-teman, dompet untuk menyimpan aset digital, kripto dan NFT baik berupa DAI misalnya, Matic, Bitcoin, Ethereum serta untuk menjalankan dApp blockchain program smart contract DeFi project Web3 seperti yang kita lakukan di Metaforce itu adalah Web3. Seperti teman-teman mengakses DEX, itu juga bagian dari DeFi Project. Atau mungkin teman-teman mengakses OpenSea, itu merupakan Web3 DeFi Project. Nah, untuk mengakses semua itu, pastinya kita harus mempunyai wallet digital. Sebagai tempat, sebagai media penampungan atau menjalankan semua program yang sifatnya berhubungan dengan teknologi. Teman-teman di sini bisa melihat ada gambar wallet, maka di sini ada token. Nah, token ini adalah visualisasi aset yang kita miliki di blockchain. Ketika teman-teman mempunyai aset DAI stablecoin, maka bisa dilihat secara visualisasinya melalui menu token ini. Ketika teman-teman mempunyai aset Matic, Bitcoin, teman-teman bisa melihat di menu ini. Bahkan detailnya pun bisa kita lihat dari sisi harga, kenaikan, dan berapa yang kita miliki. Dan bayangkan ketika ini tidak tersedia, walaupun kita mempunyai aset di blockchain, tapi secara visualisasinya mungkin ya kurang mudah dalam hal aksesnya. Nah, tujuan dari desentralisasi application itu adalah untuk mempermudah pengguna dalam hal menjalankan, ya, dalam hal menyimpan, menggunakan aset-aset yang tercipta dari blockchain. Selain dari itu juga ada juga untuk menyimpan NFT, ya. Jadi NFT yang teman-teman punya itu statusnya sama seperti kripto, ya, sama seperti cryptocurrency dan itu adalah aset yang mempunyai karakter yang berbeda, aset yang mempunyai fungsional yang berbeda.
Nah, di Metaverse kita mendapat keduanya. Kita mengembangkan kedua-duanya. Tokennya kita mengembangkan Force Queen. Saat ini kita bisa memiliki DAI Stable Queen. NFT kita juga mempunyai NFT royalty yang mempunyai fungsional yang cukup baik. Di OpenSea juga harganya sudah tinggi. Dan ada banyak NFT yang akan dikembangkan di dalam project Metaverse melalui platform Metaverse-nya nanti. Nah, jadi NFT, berbicara tentang NFT di Metaverse juga akan banyak kita dapatkan produk-produk aset digital dalam hal NFT itu sendiri. Dan pastinya kita menyimpannya di dalam wallet. Oke. Kemudian untuk akses dalam hal semua bisnis, semua sistem, semua platform Web3 yang dikembangkan di proyek ini, ya kita pastinya membutuhkan yang namanya dApp browsing. Ya, desentralisasi application pastinya erat hubungannya dengan akses ke browsing dApps-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan browser standar, tapi pastinya melalui akses Wallet Connect misalnya bisa. Nah, tapi untuk mempermudahnya, di dalam wallet sudah tersedia yang namanya browser dApp browsing-nya. Kemudian, teman-teman, ini yang paling penting. Ini sering kami ingatkan. Bahkan ini yang harus kita jaga benar-benar. Kode khusus sangat rahasia, ya. Mungkin di dalam perbankan kita menyimpan visualisasi dalam bentuk, ya, dalam bentuk visual untuk membuktikan bahwa itu punya kita. Kita mempunyai rekening di perbankan untuk membuktikan bahwa kita yang sebenarnya mempunyai nomor rekening, akses ke rekening tertentu, kita mempunyai bukunya, PIN-nya, dan segala macam. Tapi di sini kita mempunyai kode khusus namanya 12 kode frasa, private key. Ya, jadi ada dua jenis untuk keamanannya yang harus dijaga. Dalam hal ini bisa teman-teman dapatkan semua di dalam walletnya. 12 kode frasa ini lebih ke Trust Wallet. Ketika teman-teman untuk mendapatkan kode frasa ini biasanya di awal pada saat kita membuat wallet, ya kita mendapatkan kunci ini, ya sebanyak 12 kata, yang mana ini adalah kunci akses, ya. Dan ada juga private key, biasanya itu didapat dari token pocket yang menyediakan kriptografi deretan angka yang merupakan kunci yang rumit yang harus dijaga. Kunci yang berfungsi untuk akses ya ke dalam kriptografi. Private key atau kode frasa ini bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh pemilik aset atau dompet kripto tersebut. Jadi jika private key atau kode frasa ini diketahui oleh orang lain, maka kemungkinan aset ya yang teman-teman punya itu bisa dibobol atau dilakukan transaksi di tempat lain atau oleh orang lain. Yang mana terkadang itu memang mereka menargetkan ini untuk mendapatkan akses di wallet kita, dan mereka bisa melakukan wallet kita itu dalam hal transaksi. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang sifatnya ingin menipu dan mengambil hak kita, biasanya mereka menargetkan ini. Nah, jadi betapa pentingnya ini, ya teman-teman harus betul-betul memahami bahwa Project Metaverse erat hubungannya dengan kode ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami jenis wallet yang umum digunakan di Metaverse. Berbicara tentang Trust Wallet bukan satu-satunya wallet yang bisa digunakan di dalam project Web3, DeFi project. Ada banyak, bahkan ratusan wallet yang bisa digunakan. Tapi pada umumnya di Metaverse kita telah mengenal 4 jenis wallet ini. Ada Trust Wallet, ada Token Pocket, kemudian ada Sepol, kemudian ada MetaMask. Trust Wallet itu adalah salah satu edukasi yang kita pakai dari awal dan penggunaannya sangat simpel dan mudah. Kemudian Token Pocket ini untuk melengkapi dalam hal jaringan ketika Trust Wallet ini bermasalah, teman-teman bisa menggunakan Token Pocket. Memang penggunaannya kurang simpel untuk pemula, tapi dari sisi jaringan ini cukup baik. Kemudian dari sisi historical juga cukup lengkap. Oke. Kemudian ketika teman-teman dalam hal akses ke NFT itu lebih baik supportnya di Sepal. Sepal Wallet ini merupakan wallet digital yang didesain khusus untuk mempermudah dalam hal akses NFT. Ya, teman-teman bisa melakukan penggunaan ini. Nah, untuk teman-teman yang familiar dalam hal akses atau penggunaan menggunakan laptop, itu pada umumnya menggunakan MetaMask. MetaMask itu adalah salah satu wallet yang paling banyak digunakan dalam hal penggunaan di laptop, PC, dan lain-lain. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa mengerti tentang ini, ya 4 wallet ini. Nah, secara basic, ya secara standarnya sebenarnya sama. Nah, mungkin dalam bahasa
visualisasinya aja yang berbeda. Mungkin posisi menunya aja yang berbeda. Kalau berbicara tentang dap browsing, contoh browser, dap browsingnya. Kalau di Trust Wallet itu namanya browser di sini. Ya, kalau untuk di Token Pocket itu biasanya teman-teman bisa menemukan di area sini itu discover atau tulisan terjemahannya temukan. Atau mungkin untuk save file-nya mungkin teman-teman bisa melihat di situ ada DAVV ya. Nah, jadi sebenarnya sama secara fungsional, cuman menu atau visualisasi atau penulisannya aja yang berbeda. Nah, jadi tidak ada yang membedakan secara basicnya, secara dasarnya di beberapa wallet ini. Kalau untuk MetaMask, untuk aksesnya ya pastinya menggunakan standar Chrome yang pada saat kita akses di Web3 nanti dia akan terhubung di wallet. Ya, sifat dari MetaMask ini dia bukan installer tapi dia lebih ke program untuk VC yang sifatnya tidak diinstal tapi dia ada di tampilan saya lupa. Tapi pada dasarnya MetaMask itu hanya digunakan untuk PC atau laptop. Itu standarnya seperti itu. Oke. Nah, dari 4 wallet ini jadi semua kode frasanya, private key-nya itu bisa digunakan. Jadi ketika teman-teman punya Trust Wallet, membuat wallet melalui Trust Wallet, dapat kode frasa, itu semuanya bisa digunakan di wallet ini. Ya, jadi sama pada dasarnya, itu akan berfungsi, dan semua datanya sama, tidak ada perbedaan, misalnya saldo di Trust Wallet nanti 7 juta, kemudian di sini 6 juta, itu enggak seperti itu. Sama persis jumlahnya, jadi tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya setiap orang membuat wallet, meng-create wallet, dia mendapatkan kode kunci untuk mengakses blockchain dalam hal wallet digital. Oke. Nah, di sini juga kami ingin menyampaikan untuk antisipasi karena teman-teman sudah terlibat di dalam sejarah pengembangan DeFi project blockchain teknologi, pastinya akan banyak sekali berhubungan dengan beberapa jenis penipuan cryptocurrency. Oke. Nah, jadi ini merupakan kesiapan kita dalam menjalankan proyek Metaverse, menjalankan proyek blockchain teknologi. Kita harus mengenal istilah-istilah penipuan seperti yang terjadi pada umumnya di dunia kripto. Oke. Pertama, phishing. Phishing itu adalah penipuan dengan cara memancing korban untuk memberikan data sensitif seperti password, private key, ya. Nah, penipuan ini termasuk salah satu penipuan yang paling populer, yang paling sering terjadi ketika teman-teman terlibat di dalam pengembangan proyek DeFi atau pengembangan blockchain. Nah, phishing dilakukan melalui berbagai media. Itu pertama media sosial seperti Facebook, misalnya pesan pribadi, bahkan email. Jadi teman-teman terkadang dihubungi seseorang, ya, anggaplah seseorang ini mungkin orang terkenal, dia memberikan semacam hadiah, misalnya dapat 1000 DAI stablecoin, klik link ini teman-teman, klik link tersebut dan mengakses perintah dari link tersebut. Nah, itu akan terjadi yang namanya pencurian. Dalam hal private key bisa terjadi dan elemen-elemen penting di dalam wallet kita. Nah, harapannya teman-teman di dalam pengembangan proyek Metaverse, kita sudah ada di sejarah pengembangan ini, pastinya dengan adanya kita terlibat, kita memahami bahwa kita sedang ditargetkan. Karena mereka tahu kita sedang menyimpan aset, baik program aset, digital aset, dan aset-aset penting yang ada di wallet kita. Maka orang berusaha bagaimana caranya mereka mendapatkan data kita, terutama private key. Nah, phishing ini banyak memakan korban, itu biasanya pemula. Orang yang baru terlibat di dalam pengembangan proyek blockchain teknologi. Mereka ditawarkan hadiah, mereka ditawarkan sesuatu penyelesaian, mereka ditawarkan sesuatu yang menarik, ya. Dan biasanya karena ketidakpengetahuan kita diberi sesuatu yang luar biasa kita terima. Dan pada dasarnya di dunia ini tidak ada kita mendapatkan sesuatu yang begitu saja. Ya, jadi harapannya teman-teman harus mempertahankan dalam hal pemahamannya, dalam hal penipuan phishing yang menargetkan orang-orang yang lemah secara pemahaman di pengembangan teknologi ini. Oke. Kemudian yang kedua, penipuan mining. Penipuan mining ini adalah jenis penipuan dalam kripto yang menawarkan keuntungan besar dari aktivitas menambang atau mining aset tertentu. Ini adalah jenis penipuan paling populer di Indonesia dengan mayoritas korbannya adalah mereka yang tidak mengerti dengan aset kripto. Oke, mereka nggak ngerti tentang teknologinya, mereka tidak ngerti tentang sejarah dalam cryptocurrency yang mereka kembangkan. Nah, mining ini sebenarnya adalah menambang. Mining ini merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kripto baru, ya, mendapatkan hasil keuntungan dari cryptocurrency. Tapi
Mining yang sebenarnya pastinya berbeda. Nah, banyak kasus kita temukan beberapa cryptocurrency yang seharusnya tidak bisa dimining, tapi diminingkan melalui aplikasi sentral. Dengan memasukkan USDT 1000, maka kita mendapatkan 2% per hari. Itu adalah salah satu penipuan. Yang sebenarnya penipuan seperti itu sudah ada di uang fiat yang kita kenal yang namanya Ponzi. Ya, kita memasukkan 10 juta dapat 2% per hari. Cuman dengan adanya aset digital, cryptocurrency, itu dialihkan saja. Jadi kalau dulu menggunakan uang rupiah, uang dolar, sekarang menggunakan aset kripto. Ya, masuk 8 Ethereum, nanti dapat sekian setiap bulannya, setiap harinya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menyadari betul, penipuan mining ini pasti menargetkan orang-orang yang baru mengembangkan proyek-proyek metaverse, ya, proyek-proyek cryptocurrency pada umumnya. Teman-teman akan ditawarin nanti ada mining USDT, mining BUSD, dan pada kenyataannya USDT nggak bisa dimining misalnya. Nah, jadi banyak sekali orang-orang akan menipu ya dalam hal mining ini. Kemudian penipuan dalam bentuk hadiah atau airdrop, ya. Penipuan hadiah adalah jenis scam yang melakukan pemberian aset kripto gratis yang ternyata malah menguras aset kripto yang kita miliki. Ya, ini biasanya dibungkus dengan model airdrop, cryptocurrency baru, gratis. Ya, pengguna biasanya diharuskan menghubungkan dompet digital smart contract ya ke smart kontraknya dan kita mengikuti link tertentu dan sebenarnya kita memberi akses ke wallet kita. Ya, jenis penipuan ini juga sering terjadi di project NFT. Ya, teman-teman mungkin ada dapat NFT gratis di dalam walletnya, itu dikirim secara bebas, dikirim secara gratis. Tulisannya ada 99 DAI stablecoin. Pemula melihat dia mendapatkan hadiah sebanyak 999 DAI stablecoin. Dia senang, dia mulai menghitung 999 kali 15.000. Dia mulai melakukan untuk mengetahui, mulai mengklik, mulai mengirim, mulai ingin menjual. Nah, ketika itu terjadi, ternyata pada saat teman-teman melakukan action seperti itu atau tindakan seperti itu, kita akan menghubungkan wallet kita dengan smart kontraknya mereka. Ketika itu dilakukan, maka wallet kita pastinya akan diambil alih oleh mereka. Akan diremote dari jauh, akan diambil semua asetnya, akan diambil semua aksesnya. Nah, jadi ini banyak sekali memakan korban. Nah, dengan adanya teman-teman mengerti tentang penipuan dalam bentuk hadiah, airdrop, nah jadi waspada ketika kita dikirim suatu cryptocurrency, misalnya gratis, yang ceritanya akan menjadi sebuah cryptocurrency di atas Bitcoin misalnya, tapi gratis gitu. Sehingga kita mulai mencari tahu, mengklik sesuatu, dan pada akhirnya malah kita yang dirugikan. Yang keempat, rugful. Ini adalah istilah di dalam cryptocurrency pada umumnya. Ini adalah bentuk penipuan di mana developer atau pengembang meninggalkan proyek kripto yang mereka buat setelah mengumpulkan dana dari investor. Mereka membuat token dengan total supply sekian, kemudian token tersebut mereka sebar melalui foundernya, melalui adminnya, melalui perusahaan tertentu yang katanya resmi, melalui aplikasi tertentu yang katanya hebat. Token-token tersebut itu dijual. Ya, dijual dengan menggunakan uang digital dengan harga misalnya satu token itu 0,5 DAI stablecoin misalnya. Tapi kita belinya itu ke foundernya, ke perusahaannya. Nanti dana kita dalam bentuk DAI stablecoin itu dikirim ke wallet individunya mereka secara sadar. Nah, gantinya kita mendapatkan token baru yang katanya token itu akan dilistingkan dan harganya sangat tinggi. Dan yang katanya token tersebut akan digunakan di banyak proyek, tapi proyeknya nggak jelas, komunitasnya nggak ada, produknya lokal, hanya dikenal beberapa negara, di searching di YouTube, di searching di Google, how to tokens A, ternyata tidak ada informasi apapun. Dan kita tidak sampai ke situ. Kita hanya mengikuti, kita hanya melihat, dan tidak pernah menganalisis sesuatu. Ya, sehingga kita tertipu, memasukkan sejumlah dana dan mendapatkan token sampah, ya, uang kita masuk ke mereka dan pada akhirnya setelah semuanya terjual, mereka mendapatkan banyak DAI stablecoin, banyak USD, banyak USDT, bahkan banyak Bitcoin. Proyeknya ditinggalkan dan kriptonya yang kita dapat yang katanya potensial tidak ada nilai sama sekali. Oke, itu juga harus dikenal. Kemudian pump and dump.
Nah, pump and dump ini adalah modus penipuan kripto yang dilakukan sekelompok orang dengan mengkampanyekan suatu aset digital, mendorong harganya supaya naik, dan langsung menjualnya. Jadi ketika dia teriak, harganya berpotensi naik, ada pengaruh ini, sebenarnya dia menyuruh orang lain, komunitasnya, tapi dia sendiri malah menjual. Ini sulit, ya. Ini sangat sering terjadi, dan ini bahkan profesional dalam hal cryptocurrency analisis pun sering tertipu dengan ini. Setelah berhasil mendorong harganya, penipu ini langsung menjual dalam jumlah yang besar, ya. Dia menjebak, merugikan investor yang sudah membeli. Jadi ketika harga cryptocurrency atau token tertentu dinyatakan harganya akan tinggi karena penyebabnya ini dan ini, biasanya orang buru-buru membeli karena ingin mendapatkan keuntungan dari pembelian itu sendiri. Karena sudah diyakini bahwa token itu akan naik. Nah, di saat kita membeli, ternyata orang yang teriak, sekelompok orang yang mengkampanyekan token tersebut malah menjual. Nah, jadi seperti itu kasus yang terjadi. Modus penipuan pump and dump ini sering terjadi pada proyek aset kripto dengan likuiditas yang sangat kecil. Dan mungkin untuk Bitcoin sangat sulit ya, kecuali paus atau spekulan yang menggerakkan marketnya atau berita-berita besar. Tapi pada dasarnya sering kita temukan di sekelompok Telegram group yang besar misalnya secara komunitasnya, atau mungkin ada komunitas tertentu seperti script robot trading, itu berbahaya sekali, banyak kasus. Jadi misalnya ada sebuah komunitas yang mengembangkan robot trading, kemudian dia melakukan jual beli dengan script, tapi scriptnya itu masih under control perusahaan atau individu tertentu. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari pengaturan dari dana orang lain. Jadi ketika dana itu masuk di dalam program, kemudian program tersebut menggerakkan untuk memerintahkan membeli token tertentu. Nah, programnya memerintahkan token tertentu, tapi dia sendiri yang menjual secara manual. Ini kasus sering terjadi. Pump and dump paling sering terjadi ketika teman-teman terjun ke dalam dunia kripto dalam hal jual beli di market. Oke. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan menjaga wallet Metaforce agar tetap aman. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, simpan prepaid key Anda atau kode prasa di tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Tempat yang aman itu bukan di screenshot kemudian simpan di galeri. Tempat yang aman bukan disimpan di WhatsApp. Tempat yang aman bukan disimpan di note-nya handphone. Kenapa jangan? Kenapa bukan aman itu? Karena ketika kita simpan dengan kondisi seperti itu, handphone hilang, handphone terbakar, maka prepaid key-nya juga ikut hilang. Bagaimana cara penyimpanan yang baik? Kita mempunyai dua metode. Pertama, teman-teman bisa menyimpan di dalam email, tapi email diperkuat dengan kode berlapis. Dalam hal emailnya juga menggunakan verifikasi khusus, seperti misalnya menggunakan Google Authenticator, verifikasi nomor handphone. Itu yang pertama. Ketika sudah disimpan di dalam email dengan cara mengirim email sendiri, maka dia akan masuk ke inbox kita sendiri. Teman-teman pindahkan ke folder, ya, foldernya dikamuflase, ya, simpan di dalam folder tersebut. Kemudian untuk antisipasi ketika kita mungkin kehilangan akses di email tersebut, teman-teman bisa mengambil data private key, kode frasa tersebut, di print, di eliminating, simpan di dokumen yang ada di tempat khusus di rumah kita misalnya. Itu untuk antisipasi. Dan larangan yang paling penting, jangan sekali-kali menyimpan private key atau kode frasa menggunakan tulisan manual atau tulisan tangan. Satu aja kesalahan terjadi di dalam penulisan, maka aksesnya tidak bisa terbuka. Oke, jadi teman-teman harapannya bisa dipahami dengan baik ya untuk private key dan kode frasa. Kemudian, hindari percaya sama siapapun untuk menyerahkan kode frasa. Ketika teman-teman merasa sulit membuat wallet digital, ketika teman-teman ada merasa kesulitan dalam hal solusi akses sesuatu, teman-teman begitu aja menyerahkan kode frasa itu kepada orang yang mungkin dianggap percaya. Dan itu adalah larangan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya. Ketika kode frasa kita serahkan kepada seseorang, maka dari sisi kelebihan dari teknologi ini pastinya juga ikut hilang. Kode frasa adalah salah satu teknologi yang baik dalam hal keamanan, tapi ketika itu dilakukan sentral, maka itu juga fungsionalnya akan menurun secara tingkat keamanannya. Ya, kita tidak bisa percaya kepada seseorang yang pastinya itu sangat berbahaya ketika teman-teman lakukan. Mungkin ada cara lain dengan multisignatur dan segala macam ya. Ketika teman-teman mungkin mempunyai wallet yang bisa diakses oleh orang lain,
atau mungkin wallet tersebut diketahui beberapa orang misalnya, memang ada caranya untuk mengaman verifikasinya atau hak bersama menggunakan multi-signature. Tapi itu sangat sulit untuk teman-teman yang terutama masih pemula di dalam program smart contract atau pemahaman dalam hal wallet. Jadi multi-signature bukan solusi. Lebih baik hanya kita yang tahu untuk menyerahkan kode frasa. Kemudian hindari proyek smart contract yang tidak terverifikasi. Ya, ada banyak proyek-proyek platform-platform DeFi di luaran sana menawarkan program, menawarkan sistem yang katanya lebih baik, yang katanya bagus, aman dan nyaman. Tapi ketika kita akses smart kontraknya, semua script programnya, semua historikalnya diproteksi, ditutup-tutupin. Artinya jelas bahwa smart kontrak program yang mereka kembangkan tidak terverifikasi dan itu sangat berbahaya untuk wallet kita. Oke. Kemudian, jangan percaya pada penawaran hadiah atau aset gratis yang tidak terverifikasi, baik itu cryptocurrency dan NFT. Itu adalah salah satu cara mereka untuk menargetkan untuk mengambil alih aset kita yang ada di dalam wallet kita. Kemudian jangan gunakan wallet Metaforce ya untuk project lain. Semua transaksi ataupun apapun ya termasuk aplikasi DEX, jangan gunakan wallet yang terhubung dengan project Metaforce. Teman-teman bisa membuat wallet sebanyak mungkin di dalam satu aplikasi. Dan itu adalah cara terbaik ketika teman-teman ingin mencoba beberapa proyek, ingin mencoba simulasi beberapa transaksi, ingin mencoba di menu pakai swap misalnya, ingin menjual kripto di pakai swap dan banyak lagi. Gunakanlah cryptocurrency lain. Gratis dan itu sangat mudah dilakukan. Ketika kita sudah menginstal aplikasi cryptocurrency, teman-teman bisa dengan mudah membuat cryptocurrency wallet. Ya. Jadi yang khusus untuk terkonek di Metaverse hanya untuk aktivitas yang ada di Metaverse. Kenapa? Karena kita ingin menjaga ya aset kita, menjaga bisnis kita, bisnis yang kita bangun, aset yang ada di dalam proyek kita yaitu proyek-proyek yang ada di platform Metaverse. Jadi wallet benar-benar harus terproteksi dalam hal penggunaannya, harus betul-betul dijaga. Banyak kemungkinan yang akan terjadi yang mungkin di luar dari pemahaman kita ketika kita keluar dari koridor ini. Ketika kita menggunakan wallet itu untuk multi-project, untuk multi-coin, terutama iDrop dan NFT lainnya. Oke. Nah, ini adalah contoh NFT dan kripto gratis potensi scammer. Jadi ini adalah potensial dalam hal penipuan dalam bentuk hadiah airdrop. Kita tidak tahu siapa yang mengirim DAI 99 DAI dalam format NFT. Kita tidak tahu siapa yang mengirim 99 USDT. Ketika kita sebagai pemula dan tidak mengerti, kita menganggap ini adalah sebuah hadiah. Kita menganggap ini adalah sebuah bonus dari Metaverse. Sehingga kita berusaha dan bahkan kita tidak bercerita kepada orang lain. Ya, karena takut orang minta mungkin seperti itu. Sehingga kita melakukan action sendiri. Kita klik, kita kirim, kita coba jual di OpenSea dan segala macam cara dengan kemampuan terbatasnya, dengan pemahaman terbatasnya. Dan pada akhirnya, apa yang dia bangun di Metaverse hilang sekejap pada saat itu juga. Walletnya dikuasai, walletnya terhubung dengan smart contract penipuan. Aksesnya diambil alih orang tersebut, setiap bonus masuk berupa DAI stablecoin, NFT royaltinya semuanya bisa diambil, hilang semua. Bukan hanya itu, masa depan kita di Metaverse juga ikut hilang. Bisnis yang sudah kita bangun, mitra kita yang kita sudah edukasi dalam hal pemahaman, mereka yang ingin sedang bertumbuh dan berharap dalam hal edukasi dari kita, semuanya hilang. Itu yang bernilai. Nah, jadi harapannya teman-teman memahami ini. Ya, ada banyak sekali. Nanti teman-teman akan ditargetkan, dikirim sesuatu yang menarik, mungkin gambar mobil, gambar kripto, Bitcoin, dan segala macamnya. Poin pentingnya, ketika itu tidak jelas sumbernya, bukan dari Metaverse, jangan pernah melakukan action sedikit pun. Abaikan dan bisa bila perlu delete dari wallet atau di hiddenkan. Oke. Nah, jadi itu NFT. Belum berbicara tentang cryptocurrency. Ketika kita menjalankan proyek DeFi Metaverse, maka wallet kita akan ditargetkan melalui cryptocurrency gratis. Cryptocurrency gratisnya ini menarik. Ada yang menyerupai Bitcoin, ada yang menyerupai Doge, ya. Tapi di sisi lain, ini adalah program smart contract. Ketika teman-teman melakukan klik, melakukan send, memindahkan menjualnya ke Indodax, pada saat teman-teman mengklik send konfirmasi, di saat itulah sebenarnya teman-teman menghubungkan program smart contract scammer atau penipuan untuk memberi akses ke wallet kita. Oke.
Banyak sekali penipuan, salah satu contohnya bahkan Vitalik ya dari Ethereum ya, founder Ethereum dengan apa namanya media sosial yang terverifikasi sekalipun ada centang birunya, walaupun ini kamuflase, itu bisa menipu dalam hal distribusi 100 Ethereum misalnya. Nah, jadi ini pun ya profesional, nampaknya kelihatan banyak like and share dan segala macam. Tapi ini banyak memakan korban dan ini adalah penipuan. Gak mungkin ya seseorang hanya memberikan cuma-cuma cryptocurrency, aset digital. Kita harus berpikir logis ya. Walaupun seandainya dia ingin membagikan sesuatu pastinya melalui media internasional, melalui kapasitas yang berbeda, bukan seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita sadari mulai saat ini. Karena kenapa? Karena kita menjalankan proyek yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi cukup baik ya secara apa namanya kapasitasnya. Tapi kalau kita tidak menguatkan dalam hal pemahaman kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita, maka kita akan menjadi target. Menjadi target siapa? Target orang-orang pintar di dalam teknologi, yang mana orang pintar tersebut berbuat kejahatan dalam hal memanfaatkan orang-orang yang tidak mengerti. Jadi, teman-teman mulai memahami betul, jangan pernah mempercayai apapun itu, baik itu hadiah ataupun airdrop gratis dan segala macamnya. Kelemahan wallet, nah sebuah teknologi hebat, apapun itu, tetap ada kelemahannya. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah penemuan, itu adalah sebuah pengembangan, yang mungkin sangat bermanfaat untuk orang banyak, tapi di sisi lain tetap ada kelemahan. Tapi kelemahan ini biasanya lebih ke human error atau kesalahan dari pengguna, ya. Nah, ketika kesalahan pengguna, maka tidak ada solusi untuk itu. Contoh kasus, ketika teman-teman melakukan transaksi salah transfer, ya, ingin mentransfer DAI stablecoin kepada si A, kemudian si A mengirim barcode dan di situ ada smart contract DAI stablecoin-nya. Harusnya yang di-copy adalah apa namanya address wallet, tapi yang di-copy adalah kode tokennya, sehingga teman-teman transfer ke kode token tersebut berhasil, dananya berkurang, saldonya hilang. Bahkan banyak kasus kita salah transfer kepada address wallet yang tidak kita ketahui. Kita transfer, tapi nggak tahu wallet itu wallet siapa. Dan terkadang ada beberapa kasus kita transfer, kemudian berdasarkan pengakuan dananya nggak masuk. Nah, biasanya ini terjadi penipuan. Orang yang tidak mengerti blockchain ingin mencoba menipu orang yang mengerti blockchain. Ya. Nah, jadi ketika kita memahami metode-metode dalam hal teknologi, maka pun kita seharusnya mencegah dalam hal penipuan. Karena semuanya bisa kita lacak. Kemudian salah proses. Dalam hal salah proses, misalnya ketika teman-teman mengaktifkan tier program di Metaverse, teman-teman klik, kemudian teman-teman diamkan, tapi situsnya nggak bergerak. Jadi seolah-olah ada kegagalan atau tidak terjadi proses di smart kontraknya. Tapi sebenarnya di dalam historical programnya sudah berjalan. Teman-teman tidak merefresh situsnya, kemudian seolah-olah belum aktif, klik lagi. Sehingga sampai 3 kali pengaktifan di dalam tier program. Sehingga mengeluarkan banyak biaya, tapi tetap ada keuntungan sedikit, durasinya bertambah. Oke, double transaksi, itu termasuk dalam salah proses. Misalnya hilang kode frasa, ya, tahu-tahu dicas handphonenya meledak, kemudian trust walletnya ada di situ, kita tidak menyimpan kode frasanya di dalam dokumen di lemari kita tidak menyimpan di dalam email, maka kita kehilangan akses. Bayangkan kalau disimpan di email, mungkin teman-teman bisa login di emailnya menggunakan handphone lain dan mendapatkan kode tersebut. Oke, penyebab error transaksi dan akses yang harus diketahui. Teman-teman, di dalam akses program, berhubungan dengan smart contract, DeFi project, Web3, dan apapun itu yang berhubungan dengan proyek teknologi blockchain, pada dasarnya kita harus mempunyai logika. Kita harus mempunyai converter, ya, perbandingan. Ketika kita melakukan akses di Metaverse, kemudian tidak bisa login. Apa yang harus dilakukan pertama? Satu pertanyaan yang paling utama, kita bertanya kepada orang lain. Tanyakan di grup, apakah ada masalah dengan proses login? Ketika beberapa mitra yang sama profesinya, yaitulah pembisnis Metaverse, tidak menemukan kesalahan, artinya ada masalah di internal kita, baik handphone, baik jaringan, baik internet. Itu kuncinya di situ dulu. Jangan apa-apa kita menanyakan solusi.
Sedangkan masalahnya ada di internal kita. Karena di dalam hal error transaksi, error akses, itu banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami betul penyebab-penyebabnya. Pertama, ketika kita akses error atau historik transaksi bermasalah, itu biasanya karena jaringan lemah, internet kita yang lemah. Nah, ini sering ditemukan di kasusnya ketika teman-teman menghidupkan WiFi. Ya, ketika teman-teman menggunakan akses WiFi internet, nah memang di handphone kita itu kan full tuh WiFi-nya. Tapi kalau kita tes speed, itu paling 0,5 Mbps. Gimana dia mau menjalankan program smart contract logikanya? Nah, orang-orang tidak mengerti hal itu. Dia menganggap WiFi yang di handphonenya ada kode di atas itu full, penuh. Tapi bukan itu data internet yang sebenarnya. Bisa jadi WiFi tersebut ada 15 orang yang mengakses karena kita mungkin kita beberapa mendapat kebagian beberapa Mbps misalnya. Nah, ternyata ketika WiFi-nya dimatikan, dijalankan kembali menggunakan data, bisa. Ada beberapa kasus terjadi WiFi-nya kuat, jaringan internetnya bagus, tapi di dalam handphonenya itu ada 15 aplikasi yang statusnya running atau terbuka semua. Ya. Nah, itu juga akan melemahkan akses sehingga kita tidak bisa mengakses DeFi project, Web3 dan lain-lain. Kemudian, versi Android rendah. Ini juga mempengaruhi dalam hal jaringan akses ke program blockchain. Yang dimaksud dengan versi Android rendah itu adalah handphone yang terutama tidak terupdate atau handphone-handphone model lama 2019 ke bawah. 2019 ke bawah terutama yang harga di bawah 1.500.000 itu biasanya tidak ada auto upgrade Android app-nya atau versi Android yang meningkat. Dan beberapa kasus ini masalah yang muncul, kita tidak bisa mengakses jaringan kita. Mungkin tahun kemarin bisa, tapi setelah AT Trust Wallet melakukan update, peningkatan teknologinya ditingkatkan misalnya, mungkin nggak bisa karena Android-nya rendah. Nah, ada beberapa solusi karena setiap Trust Wallet itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang mementingkan dari sisi jaringannya, ada yang mementingkan dari sisi akses menu ke beberapa platform seperti NFT, ada yang mementingkan simpelnya untuk pengguna, ya tergantung. Jadi setiap wallet itu mempunyai prioritas masing-masing. Nah, ketika kita penggunaan di Trust Wallet mungkin terganggu, teman-teman bisa mencoba di Token Pocket misalnya. Apakah itu sulit? Nggak sulit, karena sifatnya hanya impor aja kode frasanya. Bahkan kita bisa standby-kan di dalam handphone kita ini 3 aplikasi dengan kondisi walletnya open, running, dengan data yang sama. Akses ke Metaforce menggunakan Trust Wallet bermasalah, pindah ke Token Pocket. Bermasalah lagi, pindah ke Token Pocket. Ganti lagi ke Sepal. Ya, semuanya nggak bisa diakses. Tanyakan ke grup, apakah hanya saya yang terjadi seperti ini? Matikan handphone, ulangi lagi misalnya. Cek Android-nya, cek histori Wi-Fi-nya, aplikasi yang terbuka, ya. Nah, itu harus dipahami. Penyelesaian seperti ini harus dipahami. Ini bukan untuk pribadi, tapi untuk ya ke depannya, untuk pengembangan proyek Metaverse. Kalau seandainya kita mempunyai mitra bermasalah dalam hal akses, kita tidak memberikan solusi, maka kita adalah salah satu upline yang kurang baik dalam hal edukasi. Teman-teman, ketika bergabung, semuanya harus ditingkatkan dari sisi pemahaman kapasitas kita. Ya, kenapa kita di sini menjalankan bisnis itu hubungannya adalah orang to orang. Kita memberikan edukasi kepada orang lain, dan hebatnya di Metaverse ini status kita adalah mitra, partner bisnis. Jadi apa yang kita pahami malam ini harapannya ini bisa ditularkan, bisa bermanfaat untuk membantu orang ketika tim kita dalam hal akses misalnya terganggu. Ada solusi yang kita berikan. Jangan sampai ketika ada mitranya bertanya, dia melakukan sesuatu tapi dia tidak bisa akses misalnya, tapi kita tidak pernah memberikan solusi sedikit pun. Tidak pernah mengarahkan. Nah, ketika ini ditemukan, teman-teman harus melakukan sesuatu. Ya, karena kita udah tahu masalahnya. Sekarang saya lanjut masalah berikutnya. Nah, ketika kita menemukan masalah dalam hal akses, error, transaksi, dan segala macam, kita juga harus memperhatikan ini, gas fee. Ya, gas fee kosong kurang nggak bisa berjalan. Karena sifat dari teknologi itu ada namanya bahan bakar. Logikanya aja, sebuah teknologi mobil yang bisa membawa kita dari posisi A ke B ke tujuan tertentu dan membawa orang, untuk menggerakkannya itu juga membutuhkan bahan bakar. Apa bahan bakarnya mobil? Bensin, solar. Itu adalah teknologi.
Handphone itu adalah sejenis teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi, handphone kita beli tidak ada dayanya, tidak ada bahan bakarnya, dia tidak akan pernah berfungsi, tidak akan pernah hidup. Kasus ini sama seperti teknologi yang sedang kita kembangkan. Banyak programnya, hebat-hebat programnya, tapi bahan bakarnya tidak disediakan agar dia bergerak. Tidak disediakan matic, yang nggak bisa jalan. Sama ketika kita beli motor, beli mobil, tapi nggak pernah beli bensin. Sama aja bohong. Nah, teknologi tujuannya adalah untuk mempermudah. Teknologi tujuannya adalah untuk manfaat. Tapi kita juga harus memberi makan kepada teknologi tersebut agar dia bisa bergerak. Itulah yang dimaksud dengan GASP. Blockchain teknologi Polygon, GASP-nya adalah matic. Ethereum, teknologi ERC20 teknologi atau GASP-nya yang dibutuhkan adalah Ethereum, cryptocurrency. Kalau teknologi BIP20, bahan bakarnya yang diperlukan adalah BNB, BSC. Kalau Tron, teknologi TRC20, cryptocurrency atau bahan bakar yang dibutuhkan adalah Tron. Ya. Jadi tergantung teknologi dari aset tersebut, ya, dan itu berhubungan erat dengan bahan bakarnya atau gas-nya. Itu harus dipahami. Itu basic ya. Jadi jangan diabaikan masalah gas-fee. Ya, jadi pemahamannya seperti itu. Dan sifat dari gas-fee itu sifatnya tidak fix. Logikanya ketika teman-teman membawa mobil di kondisi macet, ya, di pagi hari, jam kerja, itu kan macet tuh, banyak orang yang lewat tuh. Itu dengan faktanya itu akan banyak menguras bensin yang keluar, ya. Makanya efeknya biasanya akan sangat tinggi. Nah, artinya apa? Karena terjadi kemacetan, jaringannya atau jalannya sangat sibuk, sehingga bahan bakar atau bensin yang kita keluarkan juga akan sangat banyak. Tapi bayangkan ketika mobil itu dibawa ke jalan tol tanpa rintangan, maka kita akan mendapatkan bensin yang kecil dalam hal menjalankan mobil tersebut. Kasusnya sama. Ketika teman-teman menjalankan suatu aplikasi dalam hal program smart contract, menggerakkan teknologi blockchain untuk program tertentu, ketika itu dilakukan di pagi hari, mungkin gas fee-nya kecil banget. Kenapa? Karena persentase orang di dunia ini semuanya masih terlelap. Aktivitas masih sedikit. Akses di teknologi itu tidak banyak. Tapi coba teman-teman lakukan transaksi di antara jam 4 sore sampai jam 9 malam. Itu adalah transaksi tersibuk di dalam blockchain. Kenapa? Karena rata-rata orang di seluruh dunia pada saat itu matanya terbuka semua, aktivitasnya padat. Nah, jadi itu juga mempengaruhi dalam hal pemahaman gas fee, bahan bakar. Semakin padat jaringan blockchain tersebut, gas fee-nya juga semakin tinggi. Semakin rumit program tersebut, gas fee-nya juga semakin tinggi. Sama seperti kasus mobil. Mobil ketika diisi satu orang, kemudian kita bawa jalan, maka secara bensin itu mungkin hemat. Tapi bayangkan mobil itu diisi, semuanya penuh, baku. Mohon maaf, sinyalnya Bang Kersi kemungkinan hilang. Kita tunggu sejenak ya, teman-teman semua. Oke, Bang Haris, monitor. Oke, sudah masuk monitor. Iya, jadi saya ngomong sendiri tadi ya. Iya, cuma setengah menit kok. Cuma setengah menit. Nah, jadi teman-teman bisa, ya, kita lanjut ya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa gas fee itu mempengaruhi dari transaksi, ya. Oke, kita lanjut. Ada juga kasus yang kita temukan saldonya kosong untuk melakukan pembelian itu error misalnya. Nah, ternyata setelah dianalisis, setelah dicek, saldonya nggak ada. Atau mungkin prosesnya yang salah. Seperti misalnya pembelian TIR, biasanya kita harus deposit dulu ke Inervelen, salah satu smart kontrak keamanannya. Ketika saldonya masuk, baru melakukan proses pembelian TIR, misalnya nih. Atau mungkin ada di kondisi tertentu, kita ingin membeli aset ya di dalam platformnya Metaverse, tapi saldonya nggak cukup misalnya, maka itu pasti akan error. Kemudian bug error karena koneksi situs dan bandwidth berlebih. Nah, kalau untuk masalah ini, itu pastinya kita bisa converter. Kalau banyak pengguna dari mitranya Metaverse yang mengalami masalah ini, artinya dipastikan itu bukan dari kesalahan kita. Ya, kita harus memverifikasi juga. Itulah tujuannya kenapa ketika teman-teman error transaksi, nggak bisa login dan segala macamnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perbandingan dengan pengguna lain. Kalau si A itu oke, pertanyaannya kenapa kita yang nggak bisa? Pasti ada sesuatu di handphone kita, di diri kita, seperti itu. Kemudian bug error dan jaringan
padat ya dalam aplikasi wallet. Nah, bug error ini bisa terjadi di Trust Wallet. Kenapa Trust Wallet melakukan upgrade di kondisi tertentu? Itu biasanya dari traffic data mereka itu banyak yang gagal dalam transaksi. Sehingga mereka merefresh kembali aplikasinya dengan cara update versi biasanya. Nah, juga teman-teman harus memahami itu. Tadi ada beberapa solusi yang harus dilakukan di dalam penyelesaian masalah. Pertama, teman-teman harus mematikan handphone. Ini sering disampaikan. Kenapa ini langkah pertama yang harus dilakukan? Karena ini ada potensi paling banyak. Itu biasanya ada namanya bug error karena padatnya aplikasi yang terbuka. Ya, jadi kadang kita main handphone, kemudian setelah kita buka aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, itu biasanya nggak kita tutup. Kita biarkan aja baru masuk ke Trust Wallet. Atau mungkin ada beberapa antivirus atau jaringan tertentu yang mengganggu dalam hal jaringan ya internetnya sehingga lemah, maka solusinya harus di-refresh. Nah, cara terbaik untuk refresh itu pastinya kemudahannya adalah dengan cara mematikan handphone. Kalau handphone dimatikan, dihidupkan lagi ya, kemudian kita melakukan akses, maka semua jaringan yang ada di handphone itu mulai dari yang terbaik seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman harus mematikan WiFi. Seperti yang saya sampaikan, WiFi harus dimatikan, mencoba untuk mematikan WiFi. Kenapa? Karena banyaknya orang tertipu dari WiFi tersebut. Mereka melihat pool yang ada di atasnya. Oke, tapi pada dasarnya secara speed dalam jaringannya itu lemah. Kemudian clear history. Kenapa clear history ini merupakan langkah penyelesaian? Karena ketika kita terlalu banyak mengakses di dap browsing, historicalnya tersimpan, biasanya akan terjadi error dalam hal komunikasi di dalam dap browsing tersebut. Misalnya OpenSea dibuka, Web3 ini dibuka. Oke, Bang Aris monitor. Ya, video Bang Kensi di off aja. Kayaknya tiba-tiba lemah. Oke, Bang. Oke, kemudian close aplikasi. Jadi close aplikasi ini juga merupakan solusi. Jadi teman-teman sadari terkadang itu ada banyak aplikasi yang terbuka di dalam handphone kita tanpa kita sadari. Pastikan dihapus dulu karena semua aplikasi yang terbuka membutuhkan jaringan sehingga jaringannya lemah. Dan juga aplikasi tertentu itu ada antivirus yang aktif atau program tertentu yang terjadi komplikasi di dalam handphone sehingga menghambat akses kita di dalam Trust Wallet atau wallet. Kemudian solusi terakhir teman-teman mulai menggunakan beberapa wallet ya, impor kode frasanya. Ya, impor kode frasanya ke wallet lain. Error di Trust Wallet gunakan token pocket. Apakah harus salah satu di handphone kita? Enggak apa-apa semua. Saya pun ada 3. 3 data yang sama. Oke. Kemudian langkah terakhir teman-teman juga bisa menggunakan Connect Wallet. Connect Wallet itu bisa digunakan, biasanya jaringannya lebih ringan. Connect Wallet ini adalah salah satu teknologi yang menghubungkan browser standar untuk akses Web3 atau DeFi Project. Oke. Nah, langkah-langkah ini harus dikuasai dalam hal penyelesaian. Artinya ketika ada mitra, ketika kita sendiri yang mengalami, maka lakukanlah dulu ini. Ya, lakukanlah dulu ini. Ini mudah dilakukan. Ini adalah salah satu penyelesaian mandiri yang harus dilakukan. Dan ini paling banyak menyelesaikan masalah. Tapi ketika ini semuanya sudah dilakukan, baru kita menyampaikan atau mencari tahu. Bisa menghubungi upline, bisa menghubungi mentor, ya. Dan nanti di situ kita analisis apa masalahnya. Mungkin ada faktor lain seperti itu. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mencoba simulasi ya beberapa pemahaman. Tapi saya juga harus melihat kondisi jaringan. Kalau memungkinkan kita lanjut, kalau enggak kita hentikan dan mungkin tutorial aja kita sampaikan di grup. Simulasi fungsional wallet. Ya, di sini pertama saya akan menyampaikan simulasi membuat wallet secara cepat. Ini penting. Oke, Bang Aris monitor. Oke, sudah. Oke, sampai di mana, Bang? Ya, terakhir tadi, matikan dan hidupkan import wallet. Nah, sebelum ini tadi terakhir. Yang slide tampilan solusinya tadi.
halaman kedua dari terakhir kayaknya. Terus solusi atas. Nah ini, klik nanti connect wallet. Ya, Maka jadi penyelesaian kita. Oke, jadi terakhir penjelasan terputus di Connect Wallet. Connect Wallet ini bisa teman-teman sebagai langkah penyelesaian terakhir. Teman-teman bisa menggunakan Connect Wallet ini di dApp browsing standar, biasanya jaringannya lebih baik dengan cara menu Connect Wallet itu bisa digunakan. Jadi Connect Wallet ini biasanya disediakan di setiap project Web3 atau DeFi project. Di Metaverse juga ketika kita login di browser standar, biasanya ada opsi di situ Trust Wallet, kemudian ada wallet MetaMask, kemudian satunya lagi itu Connect Wallet, dan teman-teman bisa melakukan aktivitas ini. Dan edukasi ini ada tutorialnya, sering kita sampaikan juga. Kemudian di sini sebenarnya ketika jaringan ini memang bagus, saya ingin simulasi beberapa fungsional wallet yang mungkin ini paling sering digunakan. Jadi teman-teman, di dalam pengembangan proyek Metaverse ini, itu tahap awalnya adalah membuat wallet. Jadi erat sekali hubungannya dengan simulasi membuat wallet. Nah, di sini saya akan simulasikan cara cepat membuat wallet. Ya, cara cepat membuat wallet itu penting, ya, karena sebenarnya banyak sekali kasus orang-orang di luar sana merasa sangat sulit membuat wallet, tapi sebenarnya sangat mudah. Ketika kita memahaminya, ketika kita mempunyai tool-nya atau tutorialnya. Makanya setiap orang yang terlibat di proyek Metaverse ini harus mempunyai data dalam hal penyelesaian. Ketika orang butuh cara membuat wallet, kita punya. Ketika orang butuh dalam hal cara membeli level, kita punya. Nah, di Power Team menariknya semua itu udah ada. Nah, bagaimana teman-teman menyusun semua itu di dalam suatu folder ketika dibutuhkan kita ada untuk pengembangan percepatan. Kemudian ada namanya multi wallet, satu aplikasi banyak wallet. Ada namanya recovery kode frasa. Ini juga penting, terutama tim leader yang terkadang itu mitranya itu mengabaikan menyimpan kode frasa. Ya, kita juga harus mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum menyimpan kode frasa masih ada solusi selama walletnya on. Kemudian fungsional menu wallet. Oke. Mungkin di sini saya akan coba simulasi singkat dan selanjutnya lengkapnya mungkin nanti melalui tutorial video aja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, ya, ini adalah handphone. Semua orang pastinya punya ketika menjalankan project Metaverse. Di dalam project Metaverse, ini erat hubungannya dengan handphone. Jadi syarat untuk ikut dalam bisnis ini ya ini handphone dengan akses internet. Oke. Nah, elemen yang paling penting yaitu adalah wallet. Semuanya bergerak dari sini. Dalam hal penguasaan menu wallet, kita harus memahami. Oke. Nah, di sini ketika kita install wallet ini, kondisi tampilan pertamanya itu bentuknya kan seperti ini. Setelah kita install, bentuknya seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Bang Aris monitor. Bisa dilihat, Bang. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya Trust Wallet ketika pertama kali kita install, bentuknya seperti ini. Ada dua yang difungsikan di sini. Create new wallet artinya membuat wallet baru. Ini ada di area sini. Oke. Ini akan digunakan ketika kita ingin membuat baru. Dalam hal ini mitra yang ingin bergabung di project Metaverse. Kalau seandainya kasusnya kita sudah punya wallet, mungkin sudah pernah membuat, kemudian menyimpan kode frasanya, tapi handphonenya hilang, aplikasinya terhapus, kita aksesnya di sini. Jadi kalau handphone hilang, aplikasi terhapus, apapun itu kondisinya, kita install ulang, download ulang, maka akan ditampilkan seperti ini. Kalau udah punya wallet, udah punya kode frasa, tinggal masuk ke already have wallet. Artinya kita sudah punya wallet, jadi nggak perlu lewat sini. Nah, di sini saya akan simulasikan cara cepat create wallet. Pertama, kita kasus ini akan membuat wallet baru. Ini kita klik create walletnya ini. Oke, maka di sini akan ditampilkan. Mungkin di sana nggak kelihatan ya. Ada tulisan script frasa. Di sini kita bisa backup di Google Drive atau backup manual. Kita klik yang backup manual ini. Nah, kemudian di sini, mungkin di sana nggak kelihatan. Di sini ada centang. Nggak kelihatan ya, Bang Aris ya? Ya, ini secure atau security yang ada di aplikasi ini. Oke. Nah, di sini ada tulisan untuk verifikasi bahwa kita menyatakan tentang
pemahaman dari kode frasa ini. Kita tinggal centang 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah itu continue-nya warnanya biru, ready untuk diklik, kita klik. Maka di sini kita sudah mendapatkan kuncinya. Oke, kuncinya sudah kita dapatkan, ada 12 kalimat, 12 kata. Di bawahnya itu ada tulisan copy. Klik aja copy. Kemudian di handphone kita itu kan ada back nih. Ya, back. Ya. Oke. Kita geser lagi ke tampilan awal seperti ini. Ya. Artinya sudah kita copy nih. Kode frasanya ini udah lengket di jari kita. Baru kita klik already have wallet. Oke. Already have wallet. Kemudian kita tinggal memilih. Project Metaforce dijalankan di teknologi Polygon. Walaupun bisa menggunakan multi coin, ada baiknya menggunakan teknologi khusus apa yang kita kerjakan. Kita cari Polygon. Kita geser sampai ketemu Polygon atau bisa menggunakan setching. Ya, di sini ada Polygon. Oke, Polygon. Nah, di jari kita ini masih ada kode frasa. Ya, ingat di jari kita masih ada kode frasa. Kita klik Polygon. Maka di sini ada tampilan impor Polygon. Ya, di sini ada frasa, bisa menggunakan private key juga, tapi tadi kita copy menggunakan frasa. Namanya bisa diganti, terserah, tergantung namanya mau dibuat apa. Kolom pertama, mungkin nggak kelihatan di sana. Kemudian frasa, di situ ada kolom segi 4 di bawah nama. Di sudut kanannya ada paste, tulisan paste. Tinggal diklik aja paste. Maka dari jari kita yang kita klik copy tadi, itu kode frasanya langsung tercopy di sini dan kita impor jadi deh walletnya. Ya. Oke. Nah, artinya gampang sekali dan ini sangat sulit bagi beberapa orang. Oke. Nah, setelah kasus ini terjadi, bagaimana? Di sini udah ada nih di bawah sini nih ada add token. Add token. Klik add token, maka tulis DAI. Ya. Nah, di sini ada DAI stabil coin, tinggal dicentang. Jaringannya Polygon pastinya karena kita menggunakan jaringan Polygon khusus pada saat pembuatan wallet. Selesai. Nah, setelah selesai ini, apa yang harus dilakukan? Teman-teman jangan lupa, di jari tangannya masih ada kode frasanya. Jangan pernah melakukan aktivitas copy lain sebelum mengamankan kode frasa. Kode frasa kita amankan dulu. Misalnya untuk sementara, sebelum di print atau sebelum disimpan, kita simpan di mana? Di salah satu node misalnya seperti ini. Oke, kita simpan kode frasanya. Inilah kode frasanya. Ya. Oke. Nah, setelah ini disimpan, ini di screenshot. Oke. Screenshot. Pergi ke fotokopi di sebelah rumah, di print, laminating, simpan di dalam lemari. Aman. Nah, kemudian ini kita copy lagi, masukkan ke tempat lain. Ya, penyimpanan yang kedua bisa di email seperti yang tadi disampaikan. Sesimpel itu. Oke. Nah, di sini multi wallet. Oke. Banyak orang menganggap aplikasi satu wallet di dalam handphone kita ini itu tidak bisa menggunakan banyak wallet. Tapi ternyata di sini bisa digunakan untuk banyak wallet yang berbeda. Ya, ini erat hubungannya dengan keamanan wallet, antisipasi. Saya punya akun Metaforce. Ya, di sini dia. Dan ini tidak pernah saya gunakan di project lain, bahkan tidak pernah mengakses apapun. Baik itu aplikasi DEX dan apapun. Maka cukup aman. Karena saya menggunakan wallet digital ini cukup lama, dan bahkan sudah 10 tahun, dan tidak menemukan masalah atau tidak pernah dihack dalam hal aset. Itulah salah satu saya berani menyatakan bahwa wallet ini cukup aman. Dan saya tidak sedikit menyimpan dana di beberapa wallet. Dan itu tidak pernah ada masalah. Karena saya bisa membagi, ya, memanage mana untuk kebutuhan. Seperti contoh di sini teman-teman bisa melihat, saya punya iDrop, saya juga punya proyek-proyek yang lain, Silent Cloud, Sniper. Nah, jadi ya, semuanya ini proyek yang berhubungan dengan simulasi atau mungkin cryptocurrency iDrop. Misalnya ada cryptocurrency iDrop di sini, ada beberapa kripto yang dicoba-coba untuk mengetahui sesuatu, ya, untuk mengakses sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, jadi ini adalah pembelajaran buat teman-teman dan itu bisa dilakukan semua orang dan itu cukup mudah. Bagaimana caranya?
Jadi kalau tandanya teman-teman ingin coba nih ada iDrop katanya bagus. Tapi kita mikir dari sisi keamanan wallet kita. Khawatirnya iDrop tersebut mengandung unsur scam. Caranya bagaimana? Buat aja wallet baru di sini. Tinggal masuk create wallet, tinggal backup manual, masuk, conteng, copy, back. Salah. Terlalu cepat. Ya. Saya ingin menunjukkan kemudahan maksudnya ya. Tujuannya itu. Oke, setelah tampilan kita seperti ini, kita membutuhkan wallet baru untuk project apapun, untuk belajar apapun, tinggal klik ya di sini, klik setting, klik walletnya ini, klik tanda plus sudut kanan atas, klik create new wallet, kemudian klik backup manual, centang, continue. Ada tulisan copy, back. Kemudian backnya satu kali setelah copy ya. Kemudian ready wallet, masukkan teknologi apa? Bitcoin misalnya, buat nama sebentar, pastikan import. Jadi. Proses, jadi deh. Nah, hal seperti ini sebenarnya solusi untuk menjaga wallet Metaverse. Kenapa kita mencoba bermain-main dengan proyek masa depan yang sedang kita kembangkan? Sedangkan ada solusi yang lebih mudah membuat wallet lain seperti itu. Nah, dalam hal ini banyak kasus ya terjadi teman-teman kita di luaran sana membuat wallet tapi lupa menyimpan kode frasanya. Mungkin sekarang nggak masalah karena walletnya masih on. Tapi bayangkan ketika handphonenya masuk dalam kolam renang, handphonenya hilang, handphonenya meledak, diambil orang. Kita nggak bisa menemukan wallet kita, sedangkan wallet kita ada di handphone. Makanya dari awal yang belum nyimpan kode frasa, simpan sekarang. Selama walletnya masih on, masih bisa diambil. Caranya bagaimana? Gampang, klik setting, kemudian klik wallet. Nah, pada saat wallet seperti ini, setiap wallet itu kan ada titik tiganya. Klik titik tiganya, di sini ada untuk ambil kembali kode frasanya. Ya, bisa menggunakan Google Drive Backup atau manual backup. Klik manual backup, di sini masukkan password. Nah, centang lagi, ya konfirmasi, continue, dapat deh kode frasanya. Oke. Nah, jadi ini harus dipahami semua orang, ya, karena kita menjalankan bisnis yang serius, yang berhubungan dengan teknologi kuat, hebat. Kalau penggunanya nggak hebat, nggak kuat kan percuma, sayang gitu. Oke. Nah, fungsional menu wallet ini semua ya sebenarnya umum yang harus diketahui. Pertama, ya ketika kita punya wallet, kita juga harus memahami apa yang dibutuhkan di project Metaverse. Metaverse membutuhkan akses yang namanya browser. Browser ini adalah salah satu menu untuk menjalankan project DeFi, Web3 yang berhubungan dengan project blockchain. OpenSea pun lewat sini. Ya, kemudian aplikasi-aplikasi terdesentralisasi pun lewat sini semua. Kemudian di sini juga ada menu Discover. Discover ini sebenarnya sama seperti dap browsing, ya, tapi dia lebih ke aplikasi, ya, aplikasi terdesentralisasi dan beberapa exchanger dan beberapa game blockchain dan macam-macam, ya. Nah, untuk akses Discover di menu Trust Wallet saya rasa nggak begitu diperlukan. Teman-teman cukup menggunakan browser sebagai menu yang selalu diakses. Oke, kemudian ada menu setting di sini. Setting juga itu ada banyak fungsional. Ketika teman-teman ingin melakukan connect wallet menggunakan Google Standard, menunya ada di wallet connect ini, ya. Tinggal di-scan barcode yang ada di web tersebut, fasilitas yang ada di project tersebut, ya, ada biasanya seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk yang dibutuhkan di Metaverse itu free friend. Free friend ini adalah untuk setting dalam hal informasi tentang kurs. Teman-teman bisa merubahnya, memilih tergantung dari negara mana. Misalnya dari teman-teman tinggal di Eropa, ingin mengetahui aset itu dalam nilai Eropa, maka pilih setting, pilih free friend. Di sini ada currency, pilih euro misalnya. Kalau di Indonesia tinggal pilih Indonesia. IDR ya, IDR. A, B, C, D, G, F, H, I, IDR. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena informasi, ya, jadi nggak perlu, misalnya teman-teman kan kasusnya kebanyakan,
commonnya ketika kita membuat wallet itu kan status pertamanya itu kan seperti ini, dolar kan. Dolar ya. Ya. Nah, jadi teman-teman nggak ngerti ini saya punya aset $259. Berapa rupiah? Pakai kalkulator dulu. Ya, kadang nggak nyambung. Nah, mudahnya itu gunakan menu, klik setting, klik free friend, klik currency, klik IDR. GHI. Berubah kan. Nah, jadi itu yang sering digunakan ya untuk dasarnya. Kemudian di sini juga setting security. Security ini juga itu banyak ya digunakan dalam hal keamanan. Jadi selain private key, kode frasa, ada keamanan untuk handphone ini. Dalam hal transaksinya, teman-teman bisa mengaktifkan dari sisi security scanner-nya, kemudian password-nya. Karena di Trust Wallet ini bisa nggak pakai password. Tapi kalau password-nya nggak diaktifkan, nanti handphonenya ditaruh di meja, ada kawan yang ngerti, dia tahu ada aset, dikirimnya. Kemudian dia pergi, pura-pura nggak tahu apa-apa. Hilang wallet aset kita. Bingung, kok bisa aset kita hilang? Ternyata aplikasi Trust Wallet-nya nggak dikunci. Sehingga pada saat mereka mengirim tanpa perlu password. Inilah pentingnya yang namanya kode prasa seperti itu. Nah, saya pun lupa nih. 2 kali buat Bang, sama yang tadi ya, sama ini. Sekarang lagi error Bang Kenzi untuk passcode dengan biometrik memang. Ya. Nah, selain pakai. Ya, selain itu untuk kemudahan kita juga harus mengaktifkan apa namanya fingerprint, finger password untuk beberapa handphone yang support pastinya. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu dan menu yang ada di sini di Trust Wallet terutama itu cukup simpel, historical itu nggak komplit. Untuk lengkapnya itu harus menggunakan apa namanya token pocket ya. Nah, jadi untuk token pocket, recovery atau impor di token pocket itu semuanya kita punya. Ya, jadi teman-teman ada tutorialnya. Oke, kemudian ada banyak yang terjadi ketika teman-teman mengakses. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sering saya temukan di mitranya Power Team. Contoh, ketika dia akses, itu biasanya kan udah ada historical di sini. Sebenarnya tinggal klik aja. Selain dari itu solusinya manual tulis, meta, strip, force, kemudian space. Ya. Nah, kalau kita sudah pernah mengakses, tinggal klik historical di sini salah satunya. Nah, kalau udah banyak historicalnya, maka akan mengganggu jaringan. Ya, tinggal di clear history dulu, clear history. Di delete, sudut kanannya kan ada tong sampah, di delete. Ya. Nah, ini di delete. Jadi historical aksesnya hilang. Nah, tapi di sini kan ada bookmark ya. Bookmark ini artinya kan kita bisa standby-kan di simpan halaman itu untuk mempermudah supaya nggak nulis ulang. Nah, ketika ada ini ya nulis atau sudah ada di sini tinggal diklik, maka kita mengakses Metaforce. Nah, kasus yang terjadi ketika akses di sini tidak semua orang cepat dalam hal akses. Ada beberapa orang itu yang muter-muter dulu. Tapi sebenarnya ketika ditunggu beberapa detik itu berhasil. Ya. Jadi kita harus memahami karakter dari bisnis yang kita kerjakan. Jadi tidak langsung seperti itu. Sebentar. Itu pakai akun Metaverse atau bukan itu? Nah, jadi ketika kita mulai dari awal pada saat mengkonekkan wallet, kita connect dan kondisinya seperti ini. Nah, biasanya teman-teman kita itu udah mulai panik, nggak bisa diakses, screenshot, sampaikan di grup. Nah, sebenarnya mereka nggak menunggu beberapa saat. Jadi sebeberapa yang perlu kita ketahui, ya bahwa akunnya Metaverse ini sebenarnya adalah interface atau cerminan. Nah, masuk bonus. Kelihatan ya masuk bonus ya, sorry ya. Ya, kita lanjut ya. Ini mengganggu aja. Oke, jadi sampai di sini. Nah, beberapa akses sebenarnya ini adalah situs interface namanya. Interface yang dimaksud adalah semua data yang kita punya itu ada di jaringan Polygon. Nah,
semua program, semua aset di jaringan Polygon itu dikomunikasikan melalui domain Metaverse ini. Nah, pastinya ada namanya connecting, ya, koneksi. Nah, beberapa kasus koneksi itu sering terganggu. Ada banyak faktor. Pertama, bandwidth atau jaringan dari individu, Android, dan segala macam. Nah, tingkat akses di setiap orang itu berbeda. Kalau teman-teman menggunakan Samsung Ultra 21, itu berbeda aksesnya dengan Samsung atau Oppo di bawahnya, Android versi rendahnya. Itu nggak sama aksesnya. Mungkin di sini cepat, karena mungkin handphonenya bagus. Mungkin di sini lambat, karena handphonenya Android-nya rendah. Di sana lebih tinggi misalnya. Nah, beberapa kasus ketika Android rendah, handphone Oppo, ataupun mungkin handphone Android versi rendah, atau 2000, tahun 2000 kemarin dibeli, itu akses dalam Web3 itu berbeda tingkat kecepatannya. Nah, jadi teman-teman, di beberapa orang memang harus menunggu. Misalnya nih, mau masuk ke menu Foursquare, Universe, mau lihat tier. Nah, di sini mungkin cepat, ya. Tapi di beberapa orang itu menunggu, mungkin 1 menit dulu. Biarin aja dulu kayak gini, nanti dia kebuka tuh. Kita geser ke bawah, tahu-tahu kebuka. Oke. Ya iyalah. Nah, 8 bandingkan 4 ya, cepatan 8 dong. Nah, kalau ini sih mungkin cepat saya simulasikan. Tapi kalau saya pakai handphone yang satu ini butuh 1 menit baru dia kebuka. Nah, jadi tujuan saya menyampaikan ini, teman-teman harus memahami karakternya proyek ini, teknologi yang sedang kita kembangkan ini. Ini bukan teknologi biasa yang seperti dulu kita kembangkan. Dulu maintenance 1 minggu sekali. Ada maintenance nggak bisa diakses sampai 1 bulan. Nah, jadi ada beberapa kasus yang kita lihat di proyek Metaverse ini, kita jarang menemukan maintenance. Adapun peluncuran-peluncuran terkadang tidak mengganggu program yang sudah ada. Semuanya running. Sekarang NFT akan mendistribusikan bonus royalti. Programnya masih di-develop. Situsnya terganggu sedikit-sedikit, tapi kita bisa tetap melakukan untuk aktivitas lain, pembelian tier, pemasaran tekstil matrik. Nah, jadi teman-teman harus memahami karakter bisnis ini, beberapa akses terkadang mungkin tidak sama. Jadi dalam kondisi seperti itu, teman-teman mulai paham malam ini. Nah, ada beberapa kasus itu saya temukan baru login, kemudian loading, tapi nggak kelihatan, udah screenshot, nanya kok nggak bisa diakses. Tapi sebenarnya itu bisa kalau ditunggu beberapa saat. Oke, mungkin itu aja sedikit simulasinya, karena memang jaringannya kurang baik, saya untuk simulasi lebih banyak dan kapasitas beratnya. Dan pastinya, materi malam ini sebenarnya basic, ya, dasar yang harus dikuasai oleh pelaku bisnis ini. Karena bisnis ini erat hubungannya dengan blockchain teknologi erat hubungannya dengan wallet digital. Kita sudah paham, ya, seperti apa penipuan dalam dunia kripto. Kemudian kita sudah paham bagaimana cara mengamankan walletnya, karakter aksesnya, antisipasi ketika terjadi error, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika menemukan masalah. Satu, yang paling penting ketika menemukan masalah itu adalah converter dulu. Kalau teman-teman punya mitra, tanyakan kepada mitranya, tanyakan ke upline-nya, bisa login nggak hari ini? Itu dulu. Kalau seandainya upline kita bisa login, kita sendiri enggak, ini pasti ada masalah sama diri kita. Apakah handphone kita, atau mungkin kita berada di tengah laut, atau segala macam. Akses internetnya nggak bagus. Itu yang harus dipahami. Hal-hal itu sepele, tapi tidak semua orang memahami sampai di situ. Nah, disitulah disebut dengan insting dalam hal mengembangkan suatu konsep bisnis. Naluri yang muncul. Karena kita mencintai bisnis ini. Ketika teman-teman menyukai, meyakini, memahami sepenuhnya, paham dengan proyek ini, ya, tidak ada kelemahan di dalam bisnis ini. Teman-teman akan memunculkan cinta dalam bisnis ini, dan pada akhirnya teman-teman mempunyai naluri di dalam bisnis ini, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan. Oke, itu aja sebagai materi pembuka, dan lanjut sesi sharing pastinya. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proyek ini secara umum di Indonesia. Kampanye bisnis Metaverse akan terus kita lanjutkan. Harapannya semua orang paham tentang proyek ini. Beberapa orang mundur karena tidak bisa memahami bisnis ini, tapi ketika dia bisa memahami sepenuhnya, dia akan menjadi militan di dalam pengembangan proyek ini dan meyakini dan menganggap semua proyek itu buruk, itu adalah hal yang wajar. Beberapa kasus ketika teman-teman memahami 100% proyek ini dalam sisi teknologi, keamanan, resiko, dan segala macam, ketika ditawarkan proyek-proyek yang sifatnya reflect, yang sifatnya seperti dulu,
biasanya teman-teman sudah sangat tidak tertarik. Tapi ketika teman-teman masih memiliki keinginan untuk menjalankan bisnis yang sifatnya replan, yang pernah memang sudah teruji, kita gagal di situ, tapi masih mau diikutin, artinya tidak sepenuhnya memahami proyek ini. Proyek ini cukup sempurna, proyek ini adalah revolusi network yang menyempurnakan, yang menghilangkan resiko di bisnis sebelumnya. Pada umumnya kita gagal bukan karena kita diri sendiri, tapi karena orang lain, karena sistemnya, karena pengumpulan dananya, karena kontrol sistemnya. Itu penyebab terbanyak kita gagal di dalam bisnis jaringan. Tapi di Metaforce itu semua sudah dihilangkan. Kesuksesan kita di proyek Metaforce hanya tergantung dari kitanya sendiri. Sistemnya kuat, sistemnya hebat, teknologinya hebat, semuanya sempurna. Terima kasih, kita lanjut ke sesi sharing, ngobrol santai. Saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Kensi, dan itulah tadi informasi yang luar biasa, informasi penting, malah sebetulnya itu adalah pelajaran wajib bagi kita semua untuk memahami teknologi yang sedang kita kerjakan. Ketika Anda selama ini berbisnis menggunakan teknologi dompet virtual, katakanlah mungkin bank-bank digital, tetapi di sini kita sekarang sedang bekerja menggunakan crypto wallet. Sehingga kalau crypto wallet pasti teknologinya berbeda, perlakuannya berbeda.